AC-130 adalah pesawat kargo C-130 yang diubah menjadi kapal perang. Sisi pelabuhan AC-130 menampung pelabuhan tembak untuk berbagai meriam, howitzer, dan senjata Gatling. AC-130 diterbangkan oleh Operasi Khusus USAF, sebagian besar dalam peran dukungan udara jarak dekat. Peran lainnya termasuk larangan udara, pengintaian bersenjata dan perlindungan kekuatan. AFSOC mempensiunkan AC-130H Spectre dari layanan pada tahun 2014. Spectre diganti dengan AC-130J Ghost Rider. Pesawat tempur AC-130 yang bersejarah, mematikan, dan teruji tempur dikenal karena menyerang pejuang ISIS dan Taliban selama misi tempur berisiko tinggi dukungan udara jarak dekat mendapatkan peningkatan teknologi besar-besaran dengan senjata dan avionik yang lebih baru untuk meningkatkan efektivitas serangan, menyerang platform dan memperpanjang umur layanannya ke dekade mendatang, kata pejabat layanan. Pekerjaan tempur AC-130 melibatkan peningkatan pesawat dengan senjata, sistem penargetan dan paket sensor. Kolonel Robert Todd, Kepala Pesawat Taktis, Operasi Khusus dan Divisi Pencarian dan Penyelamatan Tempur, mengatakan kepada Scout Warrior dalam sebuah wawancara. Varian awal dari pesawat tempur AC-130 pertama kali memasuki pertempuran pada akhir 1960-an selama Perang Vietnam. Varian selanjutnya bertugas di Perang Teluk, Perang melawan teror dan Perang di Afghanistan, di antara misi lainnya. Kapal tempur, yang dioperasikan oleh Angkatan Udara dan Komando Operasi Khusus, sering digunakan untuk mendukung pejuang operasi khusus di darat yang terlibat dalam pertempuran. Pesawat ini dikenal dengan meriam tembakan samping 105 mm yang memungkinkannya menembak dari posisi sumbu samping selama pertempuran jarak dekat yang mendukung pasukan darat. AC-130 Gunship juga memiliki senjata Gatling 25 mm dan senjata 40 mm, menurut pernyataan Angkatan Udara. Pesawat buatan Lockheed Boeing menggunakan 4 mesin turboprop Allison T-56A-15, masing-masing dengan 4.300 tenaga kuda poros. Pesawat seberat 155.000 pon memiliki lebar sayap 132 kaki dan mencapai kecepatan 300 mil per jam. Awaknya terdiri dari pilot, kopilot, navigator, petugas kontrol kebakaran, petugas peperangan elektronik, insinyur penerbangan, operator TV, operator pendeteksi inframerah, load master dan 4 penembak udara. Pesawat tempur AC-130, Spocky 2, adalah pesawat angkut C-130 standar yang dirancang untuk pertempuran dukungan udara jarak dekat. Meriam 105 mm-nya, yang disebut M102 Howitzer, menembakkan peluru seberat 33 pon dengan kecepatan tembak 10 peluru per menit. Menurut sebuah laporan di Popular Mechanics, senjata itu memiliki jangkauan hingga 7 mil dan merupakan senjata terbesar yang pernah dioperasikan dari pesawat Angkatan Udara AS, kata laporan itu. Gatling Gun 25 mm pesawat, GAU-12, adalah senjata yang sama sekarang di F-35 Joint Strike Fighter. Senjata itu menembakkan peluru High Explosive Incendiary dan Armor Piercing Incendiary terhadap pesawat tempur musuh, bangunan dan kendaraan ringan, tulis Popular Mechanics. Dalam serangan baru-baru ini, pesawat tempur AC-130 dan pesawat pendukung jarak dekat A-10 Warthog bersama-sama menghancurkan konvoi bahan bakar ISIS yang terdiri lebih dari 100 kendaraan. Pesawat tempur AC-130 merupakan bagian kecil dari armada sekitar 500 pesawat C-130 di seluruh Angkatan Udara dan Komando Operasi Khusus, Todd menjelaskan. Pesawat kargo digunakan untuk menurunkan pasokan, peralatan, senjata, dan pasukan di lokasi yang dikerahkan ke depan. Sebagai pesawat yang digerakkan oleh baling-baling, C-130 mampu terbang dan mendarat dalam kondisi yang lebih berat dan tahan terhadap cuaca buruk seperti kabut. Baling-baling membuat mesin pesawat kurang rentan terhadap puing-puing yang berterbangan dan menyebabkan masalah operasional untuk mesin. Ini benar-benar memungkinkan Anda untuk melakukan gerakan taktis peralatan dan personel untuk membawa pesawat ke mil taktis terakhir. Banyak pengangkut udara strategis transportasi kami dimaksudkan untuk pergi ke landasan pacu yang keras di suatu tempat dan kemudian mereka menyerahkan kargo untuk dipindahkan ke area depan ke C-130 atau kendaraan. C-130 memungkinkan Anda untuk membawa kargo itu dan mendarat di landasan pacu yang lebih kecil atau lapangan terbang yang belum diperbaiki, tambah Todd. C-130 digunakan untuk transportasi domestik, internasional dan zona perang termasuk keamanan dalam negeri, bantuan bencana dan pengiriman pasokan, antara lain. Mungkin ada misi yang belum diimpikan untuk C-130, kata Todd. Armada terdiri dari 135 pesawat C-130J lebih modern dan 165 C-130H tua yang telah ada sejak tahun 80-an, jelas Todd. Juga, MC-130J adalah pengangkut udara yang dimodifikasi secara khusus yang dirancang untuk mengangkut baret hijau Angkatan Darat, Navy SEAL, dan Ranger Angkatan Darat. Mereka pada dasarnya adalah C-130J yang dimodifikasi lebih lanjut dengan sistem pertahanan dengan penanggulangan radar dan radar inframerah dan sensor canggih untuk misi khusus. Mereka juga bisa melakukan pengisian bahan bakar dalam penerbangan, jelas Todd. Modernisasi C-130, Angkatan Udara tetap waspada terhadap armada C-130 untuk memastikan badan pesawat, kotak sayap, avionik dan sistem komunikasi tetap aman dan beroperasi. Ini terutama berlaku untuk C-130H era 1980-an yang lebih tua, Todd menambahkan.
Hal yang menyebabkan risiko terbesar pada pesawat adalah umur sayap. Kami memantau sayap pesawat dan saat sayap melewati layanan mereka, kehidupan kami membawa pesawat kembali dan membawa struktur baru dengan fokus utama adalah kotak sayap tengah yang merupakan area di mana sayap dipasang ke badan pesawat, kata Todd. Adapun ketika C-130 membutuhkan peningkatan pemeliharaan untuk mempertahankan masa pakai, Angkatan Udara menggunakan metrik penilaian yang disebut sebagai jam dasar yang setara. Kotak sayap diubah setelah pesawat mencapai faktor keparahan tertentu dalam waktu layanan operasionalnya. Hal ini diperlukan karena keausan atau dampak misi dan pesawat dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti ketinggian di mana sebuah pesawat terbang, kata Todd. Penerbangan tingkat rendah mungkin 3-4 kali faktor keparahan terbang di tingkat yang lebih tinggi, katanya. Juga, pada Januari tahun 2020, seluruh armada C-130 harus mematuhi mandat FAA dan dilengkapi dengan sistem yang akan menyampaikan posisi pesawat ke arah yang lebih akurat antara pesawat dan otoritas manajemen lalu lintas udara. Tambahnya, ini akan memungkinkan mereka untuk mengurutkan lebih banyak pesawat lebih dekat dan meningkatkan kemampuan untuk memindahkan perdagangan. Program modernisasi avionics, Incermen 1 melibatkan penambahan pukul 8.33 radio baru ke pesawat untuk meningkatkan komunikasi bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan perekam suara kokpit dan perekam data digital. C-130 juga akan menerima teknologi penghindaran tabrakan baru yang dirancang untuk mencegah pesawat menabrak medan atau bertabrakan satu sama lain di udara. INC-1 saat ini sedang berlangsung dan dijadwalkan selesai pada 2019. AMP-INC-2 melibatkan upaya skala besar untuk mengintegrasikan avionik digital di seluruh pesawat. INC-2 akan membutuhkan 9 bulan hingga 1 tahun pengerjaan dan selesai pada tahun 2028, jelas Todd. Ini akan memungkinkan kami untuk membawa pesawat dari analog ke digital, mengintegrasikan kokpit kaca dan menggunakan tampilan layar sentuh. Kami akan menjauh dari sistem avionik lama di mana kami memiliki instrumentasi yang digerakkan oleh dial ke tempat yang semuanya digital. Ini membuat kami dapat memproses lebih banyak informasi, kata Todd. Sebagai bagian dari kalkulus modernisasi C-130, Angkatan Udara akan mempertimbangkan untuk mempensiunkan beberapa C-130H dan menggantinya dengan C-130J yang baru dibangun. Layanan tersebut memiliki wewenang untuk memperoleh tambahan 20 C-130J. Todd menambahkan, kami terus mengevaluasi di mana masuk akal untuk pensiun dan pesawat yang lebih tua dan bukannya memasukkan uang itu untuk membeli pesawat baru, katanya.